Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Anessa Putri dengan NIM 2022406405085. Di sini saya akan mempresentasikan penyusunan kisi-kisi dan pengembangan butir soal pilihan ganda. Kisi-kisi merupakan suatu format yang memuat kriteria tentang soal-soal yang akan disusun. Kisi-kisi juga dapat diartikan sebagai tes blueprint atau table of specification, yang berarti deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Menurut Dikti Kemenkes pada tahun 2010, langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi soal tes pilihan ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan sampel materi yang akan ditulis butir soal hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, jenis tes yang akan digunakan. Yang ketiga, jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. Setiap kompetensi inti mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan proses berpikir peserta ujian. Selanjutnya ada kaidah penulisan tes pilihan ganda. Materinya: 1. Soal sesuai dengan indikator atau menuntut tes tertulis untuk membentuk pilihan ganda. Yang kedua, materi yang akan diukur sesuai dengan kompetensi, relevansi, kontinuitas, atau keterpakaian sehari-hari tinggi. Yang ketiga, pilihan jawaban homogen dan logis. Yang keempat, hanya ada satu kunci jawaban. Kemudian konstruksinya. Yang pertama, pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga, pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban. Yang keempat, pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kelima, pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Yang keenam, gambar grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi. Yang ketujuh, panjang pilihan jawaban relatif sama. 8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua jawaban di atas salah, benar, dan sejenisnya. 9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya. Dan yang terakhir, butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Baik, selanjutnya ada bahasa atau budaya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Ketiga, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. 4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata kelompok yang sama, kecuali mereka satu kesatuan pengertian. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.